Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Abrianto. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang sebagai mahasiswa PPG Daljab 2023. Dalam pembelajaran kali ini saya akan membawakan tentang meningkatkan literasi peserta didik di SMP Negeri 2 Membalong, materi pembelajaran ragam hias dengan bahan ajar digital menggunakan Blogspot. Check it out. Gimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan aktivitas pembelajaran, kita siapkan dulu. Ayo silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Sip. Berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal. Di sini Pak Irwan akan sedikit menjelaskan pelajaran yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Kalian masih ingat ya pembelajaran kemarin tentang membuat gambar bidang? Oke? Nah, kira-kira nanti dalam pembelajaran membuat gambar ragam hias yang akan kita pelajari hari ini, karena hari ini kita akan mempelajari teori dulu. Kita akan mempelajari teori tentang ragam hias dengan menggunakan alat bantu bahan ajar digital. Ruang lingkup permasalahannya adalah tentang teori ragam hias. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah satu, ya. Ini tujuan pembelajarannya bahwa kalian sebagai peserta didik itu mampu menjelaskan apa sih ragam hias. Kemudian kalian bisa juga menggolongkan ragam hias itu apa aja digolongkan gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pola organis, dengan apa yang dimaksud dengan pola geometris. Selanjutnya teknik menggambarnya pun seperti apa. Karena teknik menggambar dalam ragam hias itu berbeda dengan teknik menggambar yang kalian pelajari sebelumnya tentang alam benda. Karena dalam ragam hias ini biasanya yang digambar itu cuma outline-nya aja, garis tepinya aja. Nanti akan dijelaskan. Setelah itu nanti kalian mampu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke? Selanjutnya, kira-kira dari pembelajaran hari ini, kira-kira manfaatnya apa yang bisa kalian dapatkan? Menambah wawasan. Menambah wawasan, oke. Yang jelas kalian akan, pengetahuan kalian tentang ragam hias itu akan bertambah. Artinya, Indonesia itu kaya dengan ragam hias. Nah, dengan mempelajari ragam hias ini, kalian mempunyai wawasan luas, pengetahuan bertambah tentang keanekaragaman ragam hias yang ada di Indonesia. Itu satu. Terus yang kedua, dengan pengetahuan kalian bahwa ragam hias di Indonesia ini banyak, akan menumbuhkan rasa menghargai, kemudian rasa menghayati dan berusaha untuk melestarikan ragam hias tersebut, karena ragam hias tersebut merupakan budaya dari Indonesia. Jadi itu manfaatnya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, nanti bahwa nanti kalian akan duduk seperti ini, akan berkelompok. Setelah itu Pak Irwan akan membagikan LKPD, dan dari itu tadi sumbernya dari mana Pak? Nah, disinilah inovasi pembelajaran yang Pak Irwan berikan, bahwa kalian itu menggunakan bahan ajar digital yang Pak Irwan kemas dalam sebuah blogspot. Nanti kalian bisa browsing, yang linknya udah Pak Irwan bagikan ke kalian masing-masing. Nanti kalian bisa membrowsing sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD.
kemudian sambil berdiskusi di kelompoknya. Kemudian metode penilaian yang Pak Irwan berikan, yang akan Pak Irwan laksanakan nanti itu adalah yang pertama adalah metode penilaian asesmen diagnostik, di mana Pak Irwan akan memberikan pertanyaan dasar sebelum kita memulai pembelajaran. Setelah itu asesmen formatif, penilaian dilakukan selama kalian melakukan pembelajaran. Jadi ketika kalian diskusi ini, kan ada yang diskusi, ada video, atau ada yang serius. Nah, disitu ada penilaian nanti tentang masalah itu. Selanjutnya yang terakhir yang paling umum itu adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini meliputi bisa pertanyaan pilihan berganda ataupun esai yang pernah diberikan, kemudian kalian tulis dan menghasilkan jawaban. Nah, jawaban itu menghasilkan nilai. Nilai itulah merupakan penilaian sumatif di akhir pembelajaran seperti semester. Pak Irwan akan sedikit menjelaskan tentang ragam bias. Ragam bias itu merupakan banyak pengertian tentang ragam bias. Tapi intinya ragam bias itu adalah suatu seni menghias, baik itu dalam bentuknya di kain, di kayu, atau dimanapun ada bentuk hiasan-hiasan, itu namanya ragam bias. Secara globalnya seperti itu. Masalah pengertiannya itu nanti tergantung kalian dalam mengeksplor nanti bahannya ya, bahan-bahan ajar yang sudah Pak Irwan share di blogspotnya Pak Irwan. Nanti kalian bisa browsing di situ. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tentang permasalahan ragam bias ini, Pak Irwan mau tanya dulu. Kira-kira kita masuk ke pretest ya. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih ragam bias itu? Nggak ada yang tahu? Jadi apa sih kira-kira? Motif batik, Pak. Motif batik, oke, boleh silakan. Yang lain? Apa lagi? Ornamen saja. Ornamen karya boleh. Flora dan fauna masuk boleh. Apa lagi? Oke? Nah, dari jawaban itu tadi kan macam-macam nih jawabannya ya. Itu coba kita masuk lebih dalam lagi. Kira-kira menurut kalian tahu nggak apa aja sih motif-motif itu yang kalian ketahui? Motif-motif ragam bias yang kalian ketahui itu motif apa aja misalnya? Ada yang tahu? Anita apa? Geometris. Motif geometris boleh. Oke, apa lagi yang lain? Kalau dari daerah Belitung apa? Motif apa biasanya? Motif daun simpul, buah kermunting. Motif apa lagi? Ketakong. Motif apa? Perahu kater ya. Nah, dari analisa kalian tadi tentang masalah ragam bias, bisa kalian jelaskan di sini bahwa di sekitar kita ini banyak yang bisa dieksplor. Misalnya bentuk daun. Daun itu kalau kita jadikan ragam bias, itu akan bentuknya seperti apa sih gitu? Apakah akan bentuknya masih tetap seperti daun atau ada perubahan-perubahan tertentu? Nah, nanti kalian akan mempelajari itu. Di blogspot yang Pak Irwan buat, di situ nanti ada tertera cara-cara teknik menggambar menggunakan teknik menggambar ragam bias. Itu antara lain ada yang namanya stilisasi. Jadi bentuk dasar daun itu bentuknya bulat seperti lonjong begitu, tapi ketika dibentuk dengan keindahan, ada ditambah lengkungan, ditambah bulatan, ditambah isen-isen, itu yang membedakan antara bentuk gambar nyata yang kalian pelajari dulu dengan sekarang ragam bias. Dimana kalau dulu itu waktu gambar berusaha realis, tapi untuk ragam bias ini kalian akan menggambar dalam bentuk yang dilebih-lebihkan untuk menambah keindahan. Oke, ini masih tegang ya. Kita perlu ice breaking dulu. Nah, Pak Irwan ngambil cluenya bahwa bola itu bulat. Oke? Ya, cluenya itu bola itu bulat. Oke. 10 itu 1. 15 itu kosong.
Sekarang 68 itu berapa? 3. Berapa? 3. Oke. Sekarang nanti dia baru tunjuk nih ya. Baru tunjuk nih. 70 itu 1. Terus 58 itu 2. Sekarang 120 berapa? Cindy. 120 berapa? Nggak tahu. Siapa ya? 120 itu berapa? Luna. Berapa? Hah? 120 berapa? 1. Oke. 1 kali lagi. 86 itu 3. Kemudian 29 itu 1. Pertanyaannya 888 berapa Rita? 888. Ya berapa? Berapa? Kak, berapa Kak? 888 6. Tahu enggak caranya? Enggak tahu? Oke. Sudah belum tahu nanti tanya dengan teman yang tahu ya. Baiklah. Setelah kita melakukan ice breaking, agak sedikit oke, kita mulai berbicara dari tadi diam terus. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran, Pak Irwan akan membagikan LKPD-nya satu kelompok satu. Nanti untuk kalian sebagai acuan kalian untuk belajar. Kemudian untuk bermain di belakangnya ada lembar kerja mencari kata-kata. Nanti kalian tinggal ini aja. Oke. Jangan lupa tulis nama per kelompoknya. Yuk, mulai sekarang silakan berdiskusi, silakan cari di handphonenya masing-masing. Boleh saling berinteraksi, silakan. Jadi permasalahan yang harus kalian pecahkan itu antara lain tentang ragam hias, ya. Kemudian tentang penggolongan ragam hias, kemudian tentang pola organis dan pola geometris, selanjutnya tentang teknik menggambar ragam hias. Nanti kalian bisa jelaskan di situ. Silakan sambil diskusi. Nah, dalam diskusi ini Pak Irwan akan melaksanakan penilaian formatif ya. Keaktifan kalian dalam berdiskusi, nanti Pak Irwan akan nilai. Yuk, mulai silakan. Adalah 100%. Jadi di tiap-tiap kelompok itu diusahakan ada yang browsing, ada yang nulis, yang lainnya teman-temannya usahakan browsing lah, cari di internet apa kira-kira jawabannya. Gak apa-apa, saling bantu aja, bareng-bareng kerjanya. Biasanya punya. Nggak enak kan diskusinya? Diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam satu karya. Dalam pembuatan ini misalnya kalian mencari ini kata-katanya mana yang sesuai dengan ini organis, pola, animal, stilasi, figuratif, di sini cari misalnya mana misalnya ya stilasi, ada parsikol. Jadi pembuatan pengisian yang LKPD yang kedua itu boleh mendatar ke kanan, ke kiri, diagonal atas ke bawah ke atas boleh, ya, atas ke bawah ke atas boleh, silakan. Yang penting ketemu dengan kata-kata itu tadi. Saling kerjasama aja. Ya. Salah satu aja. Nah, jadi dalam ini salah satu aja yang dipilih karena beberapa bagian itu kan
nggak semuanya yang dijawab, yang penting kan ada dapat satu aja gitu. Oke. Kesenian titik gitu. Baru tadi kesenian. Ini aja kak syaratnya berikan kawan ada ini gitu ya. Depan itu ya, boleh nah ya. Oke. Ini aja kak. Oh. Ya. Salah satu aja. Salah satu aja. Biar ini kan misalnya penggolongannya kan tentang masalah digolongkan menjadi beberapa kan ada 3 ragam hias flora, terus fauna ya, kemudian ragam hias figuratif dan geometris. Nah itu ditulis semuanya, kemudian dijabarkan dan dijelaskan. Oke? Ragam hias terbagi menjadi 3. Ragam hias coba dicek berapa? 3 atau 4? 4. Ini bolanya nih. Nah. Ragam hias terbagi menjadi 4. Oke, jadi nanti diambil salah satu, kemudian yang ini berarti penggolongannya itu ada 4 ya, bukan 3, ini sampai nomor 4 dulu. Ya kan, jangan dulu. Bukan. Ya. Yang ragam-ragam ini masalah beda kan? Oh, enggak usah. Intinya Ya, intinya aja. Nanti kalau misalnya mau dibikin contoh juga boleh. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Oke. Yang penting kan sudah menjawab pertanyaan dari LKPD itu bisa dijelaskan. Kalau misalnya tidak minta contoh nggak usah dikasih nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau diberi contoh itu juga tidak masalah. Boleh. Bebas. Ya. Kenapa? Apanya? Oh iya itu kan jelaskan juga di bawah. Yang ini. Saling bantu ya, artinya di dalam sebuah diskusi kelompok kalian harus saling bantu. Mungkin ada yang nulis, ada yang browsing, ada yang mengarahkan bagaimana. Kalau misalnya capek nulis gantian juga tidak apa-apa. Yang capek browsing gantian juga nggak apa-apa. Oke? Jadi ada kerjasama. Jadi harus ada kerjasama antar kelompok ya. Karena kerjasama kalian dalam diskusi kelompok itu akan mendapatkan nilai. Jadi kan dalam penilaian itu kan ada rubrik-rubrik penilaian, di mana rubrik-rubrik penilaian itu menyangkut kerjasama, saling membantu, kemudian apa ya, mengerti tugas dan peran masing-masing dalam kelompok. Itu nanti ada penilaiannya kan? Nomor 3 itu apa? Kenapa? Ya, tentang pola organis dan pola geometris. Dijelaskan aja. Pola organis itu apa, kemudian penjelasannya apa, terus pola geometris itu apa. Pokoknya di blogspotnya itu semua lengkap. Kamu tinggal nyari aja, explore kira-kira mana kira-kira yang sebagai jawabannya. Yang penting itu udah ada penjelasan tentang apa itu pola organis, tentang apa itu pola geometris sudah ada penjelasan. Ini juga contoh-contohnya juga ada, nggak masalah. Selanjutnya tinggal nomor berapa? 4 ya. Oke, lanjut. Ya. 3. Mana ada nomor 2, 1, 2, 3 pola organis dan geometris. Mana? Jadi ini, oh iya, 1, 2, 3, 4, satu lagi ya? Oh iya benar. Satu lagi. Oke, good. Lanjut. Ya. Boleh?
Nggak usah semua, cuman ini pola organis adalah bla 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 bla, pola geometris adalah bla 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 bla. Udah. Masalah ini kan ada masalah penjelasan, nggak terlalu ini juga. Langsung lupa. Oke. Ya. Ya, betul. Itu. Ada teknik apa? Stilasi, terus atasnya apa tadi? Deformasi, distorsi. Oke, minimal ada 3. Minimal ada 3 tentang penjelasan tentang teknik. Jadi ada deformasi, stilasi, dan distorsi. Oke. Ya, silakan lanjut. Nanti dieksplor lagi tuh di blogspotnya ya. Udah selesai semua ya? Kalau hasilnya udah selesai, bisa kalian bacakan nanti di kelas per kelompok. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, silakan. Dari kelompok ini, kelompok sini dulu yuk, silakan yuk. Ya, perkenalan dulu. Jadi sambil perkenalan, kami membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Ragam hias dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, atau mencetak untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Oke. Nggak usah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Ya, silakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ragam hias flora. Sesuai namanya, ragam hias flora merupakan terinspirasi dari flora atau tumbuh-tumbuhan. Biasanya flora yang digunakan adalah bunga karena memberi kesan keindahan. Ragam flora bisa ditampilkan dalam gambar utuh, bisa juga hanya bagian tertentu saja. Oke, sudah? Cukup? Oke. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Beri kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang menjadi pola dalam satu karya kerajinan atau kesenian. Ragam hias dapat dihasilkan dan proses menggambar, memahat, atau mencetak untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Teknik menggambar motif ragam hias. Teknik stilasi adalah teknik menyederhanakan bentuk objek sehingga terciptalah bentuk baru tanpa meninggalkan objek aslinya. Biasanya akan dilakukan dengan pengayaan sehingga menghasilkan beragam bentuk baru yang sifatnya dekoratif. Teknik deformasi adalah teknik menggambar dengan cara mengubah bentuk asli dari objek. Teknik ini membutuhkan pengamatan pada objek dari berbagai arah agar tercipta sesuatu yang baru. Teknik distorsi adalah teknik menggambar dengan cara mengubah bentuk asli dari objek. Berbeda dengan teknik deformasi yang menghasilkan ragam hias sederhana. Teknik ini cenderung melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk objek. Oke. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Ragam hias adalah hias seni rupa yang dibuat dengan ribuan tempat indah suatu benda dengan cara menyisipkan gambar hiasan pada benda tersebut. Ada beberapa jenis ragam hias yang digunakan seperti ragam hias flora merupakan terinspirasi dari flora atau tumbuhan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil kerja kelompok kalian tadi yang kalian selesaikan LKPD dan sebagainya, menyimpulkan beberapa pernyataan tentang masalah ragam hias, di mana di sini kalian bisa melakukan semuanya dengan baik, melakukan semuanya dengan tertib, mulai dari proses belajar, mulai dari diskusi kelompok sampai presentasi. Pak Irwan anggap kalian sudah baik. Terima kasih. Selanjutnya, kira-kira ini dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan bahan ajar digital. Biasanya kan kalian kalau mencari informasi biasanya dari buku kan? Nah, hari ini kalian Pak Irwan ajak untuk menggunakan gadget kalian masing-masing, menggunakan handphone kalian masing-masing untuk belajar. Gimana sih menggunakan handphone kalian itu dengan baik? Kan karena biasanya kan kalau kalian itu handphone paling digunakan paling untuk TikTok, medsos, foto-foto cowok ganteng, ya kan? Nah, hari ini Pak Irwan mengajak kalian menggunakan handphone kalian untuk menggali bahan ajar untuk pembelajaran. Berarti ada satu nilai tambah handphone tersebut. Selain untuk bermedia sosial, bisa juga digunakan untuk pembelajaran. Kira-kira menurut kalian menggunakan handphone dalam pembelajaran itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Lebih merasa bahwa oke, ini di zaman kami menggunakan handphone, gitu. Otomatis kami akan senang melakukan pembelajaran dengan menggunakan handphone, betul? Tapi, jangan juga ditinggalkan buku. Jangan mentang-mentang pakai cari bahan ajar digital terus sampai bukunya terkadang kan apa yang ada di digital belum tentu juga ada di buku. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kedua-duanya tetap berperan. Intinya Pak Irwan di sini mengajak kalian untuk berliterasi, meningkatkan literasi kemampuan kalian sehingga pengetahuan meningkat. Nah, media yang Pak Irwan bawakan di sini adalah media digital dengan menggunakan gadget, karena gadget merupakan kehidupan kalian. Itu nggak bisa dipisahkan lagi. Karena memang kodrat zamannya seperti itu. Kalau zamannya Pak Irwan dulu kan kodrat zaman itu mainnya di luar terus, susah mau pulang ke rumah. Tapi kalian sekarang kodrat zamannya itu adalah di rumah dan bermain gadget. Jadi dengan harapan ketika Pak Irwan membuat sebuah blogspot, kalian menggali informasi di blogspot tersebut untuk pembelajaran, ini bisa menginspirasi kalian bahwa ternyata handphone tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk medsos saja, media sosial. Tidak hanya sekedar digunakan untuk TikTok, tidak hanya sekedar digunakan untuk foto-foto dan sebagainya, tapi juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Oke? Di situ paham ya? Oke. Terus setelah hari ini kita belajar tentang teori bagaimana membuat ragam hias, bagaimana tekniknya, bagaimana prinsipnya, bagaimana penggolongan dan ragam hias. Di pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk membuat bagaimana membuat ragam hias. Dari teknik tadi itu ada teknik deformasi, stilasi, sampai distorsi. Kita akan coba satu persatu dengan teknik-teknik tersebut. Misalnya menggunakan daun. Nih, objeknya daun. Daun bentuknya bulat tuh.
bagaimana kalau kita stilasi, bagaimana kalau kita deformasi, bagaimana kalau kita distorsi, hasilnya akan seperti apa. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas kita berdoa dulu sebagai wujud rasa terima kasih kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Atas pembelajaran hari ini, atas semua jerih payah kalian di dalam pembelajaran, saya pengen mengucapkan terima kasih. Dan Pak Irwan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam